Dajjal akan dikeluarkan Allah di akhir zaman, untuk menguji keimanan manusia saat itu. Banyak sihir ajaib dan kemampuan yang dimiliki Dajjal. Untuk lengkapnya bisa ditonton di video ini, linknya ada di deskripsi. Sekarang, kita bahas siapa saja golongan yang akan tertipu dan akan menjadi pengikut Dajjal di akhir zaman. Inilah 5 kelompok manusia yang akan jadi pengikut Dajjal nantinya. Nomor 5 paling mengejutkan. Simak videonya sampai habis. Madu menjadi salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Kami sedia madu ternak dan madu hutan, yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan modern. Garansi uang 1 juta rupiah, bila terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah Trigona. Hubungi. Lalu, siapa sajakah golongan yang akan menjadi pengikut Dajjal di akhir zaman? Pertama, orang-orang Yahudi. Hal ini disebutkan dalam satu hadis Rasul. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, Dajjal akan keluar dari daerah Yahudiyah di Isfahan, dan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi yang mengenakan jubah panjang. Isfahan adalah satu kota di negara Iran sekarang, yang ditinggali oleh komunitas Yahudi. Ada ribuan orang Yahudi saat ini yang tinggal di sana. Pada kemunculannya, Dajjal menjanjikan akan membawa kedamaian, keadilan, dan kemakmuran serta mengajak orang-orang untuk mengikutinya. Sosok pemimpin akhir zaman ini di kalangan Yahudi dikenal dengan istilah Mesias. Kaum Yahudi mengimani bahwa sosok Mesias akan datang di akhir zaman dengan tujuan membawa kedamaian dunia, menghentikan peperangan dan kejahatan, serta membawa kemakmuran, atau disebut masa Mesianik. Menyatukan orang Yahudi, mengumpulkan kembali orang-orang Yahudi dari seluruh dunia ke tanah Israel di Palestina, membangun kembali Bait Suci di Yerusalem, dan menegakkan hukum Taurat sepenuhnya. Kaum Yahudi akan tertipu Dajjal karena dia mengaku sebagai Mesias, apalagi didukung dengan segala kesaktiannya. 2. Umat Kristen. Umat Kristen mengimani bahwa Yesus, sosok yang mereka anggap Tuhan, kembali lagi turun ke dunia di akhir zaman, atau disebut second coming. Kedatangannya yang kedua ini bertujuan untuk menghakimi manusia, apakah beriman atau pendosa. Lalu, mendirikan kerajaan Allah di dunia, dan memerangi kebatilan, atau disebut dengan istilah Antichrist. Umat Kristen juga menjadi golongan yang tertipu Dajjal, karena dia juga mengaku sebagai Tuhan. Umat Kristen akan menganggapnya sebagai Yesus. Dengan segala kemampuannya membawa kemakmuran dan kekayaan, menghidupkan orang mati, dan lain-lain, maka mudah sekali meyakinkan orang untuk mengimaninya sebagai Tuhan. Sebagian kelompok umat Kristen tidak percaya Tuhan mereka Yesus, akan datang kembali di akhir zaman. Umat Kristen Mormon atau karismatik, hanya mengimani bahwa akan datang seorang nabi yang ditunggu di akhir zaman. Tapi, mereka juga rentan untuk menjadi pengikut Dajjal, karena nanti Dajjal juga akan mengaku sebagai seorang nabi. 3. Syiah. Kelompok Syiah juga sangat mungkin untuk terkena fitnah Dajjal. Syiah sudah sejak lama menunggu sosok yang bernama Imam Mahdi, yang akan mendatangkan perdamaian dan kemakmuran. Syiah percaya bahwa Imam Mahdi saat ini sedang bersembunyi, dan menunggu waktu untuk keluar menegakkan keadilan. Di hadis sebelumnya disebutkan bahwa Dajjal akan muncul di kota Isfahan, Iran. Iran adalah negeri dengan mayoritas Syiah yang terbesar di dunia. Jika Dajjal sudah sampai ke Isfahan, tentu Dajjal juga akan menjelajahi wilayah Iran yang lain, dan mendatangi kaum Syiah. Selain itu, disebutkan dalam hadis lain, bahwa Dajjal akan muncul di Khurasan, kawasan sebelah timur laut Iran. Yang mana 30% sampai 40%-nya juga masuk wilayah Iran. Ini semakin menegaskan, bahwa Dajjal memang berinteraksi dengan kaum Syiah. Untuk menjadikan umat Syiah pengikutnya, Dajjal cukup mengakui dirinya sebagai Imam Mahdi. Dibumbui dengan pertunjukan kemampuan sihirnya yang luar biasa, yang akan diyakini kaum Syiah sebagai karomah Imam Mahdi. Ditambah lagi, kaum Syiah juga terkenal dengan sikap gulunya, atau sikap berlebih-lebihan, dalam memuja Imam Ali, Hasan, Hussein, dan keturunannya, termasuk Imam Mahdi. Tentu Syiah akan menjadi sasaran empuk bagi Dajjal. 4. Orang munafik dan orang fasik. Tak hanya kelompok di luar Islam, umat Muslim pun sangat mungkin menjadi pengikut Dajjal jika termasuk dalam dua golongan ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan datang dan berhenti di daerah berbatu di luar Madinah, lalu kota itu akan berguncang 3 kali. Maka orang-orang munafik dan fasik akan keluar menuju Dajjal.
Jadi, nanti di akhir zaman, Madinah akan digoncang gempa sebanyak 3 kali. Hanya orang-orang beriman yang akan bertahan di Madinah. Muslim dari golongan munafik, yang ragu-ragu dengan agamanya, atau muslim fasik, pelaku maksiat dan para pendosa, akan keluar dari Madinah. Di luar Madinah, Dajjal sudah menunggu dengan tipu dayanya untuk memurtadkan mereka, dan menjadikan mereka pengikutnya. Tentunya, golongan munafik dan fasik di daerah selain Madinah pun besar peluangnya akan dimurtadkan Dajjal. 5. Kaum wanita. Ini berdasarkan hadis Rasul. Dari Ummu Syarik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan lari dari Dajjal ke gunung-gunung. Ummu Syarik berkata, "Ya Rasulullah, di mana orang-orang Arab saat itu?" Rasulullah menjawab, "Jumlah mereka sedikit." Kebanyakan pengikut Dajjal adalah kaum wanita, sampai-sampai seseorang harus kembali ke keluarganya dan mengikat istrinya karena takut dia keluar menemui Dajjal. Mengapa kebanyakan pengikut Dajjal adalah wanita? Hal itu karena Dajjal menjanjikan harta dan kemakmuran. Wanita sangat tertarik dengan harta benda yang banyak. Selain itu, wanita juga sangat emosional. Dajjal yang sangat cerdas dan berpengalaman, akan mudah mempengaruhi emosi wanita dengan segala tipu daya dan bujuk rayunya. Selain itu, wanita juga nanti akan lebih banyak berdiam diri di rumah. Sehingga, mereka sangat sedikit terinfo dengan adanya kedatangan Dajjal, untuk memurtadkan manusia. Demikianlah video kita kali ini. Sebuah pengingat dan peringatan, agar kita selalu waspada terhadapan fitnah terbesar umat manusia di akhir zaman, fitnah Dajjal. Semoga kita semua terlindung dari fitnah itu. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.